Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ariyanti Priastuti dengan NIM 2310110009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori dan model kepemimpinan. Ada teori sifat. Teori sifat yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas atau fisik, mental, dan kepribadian yang terkaitan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin yang terdiri dari inteligensia, yaitu para pemimpin lebih pintar daripada pengikut-pengikutnya. Kepribadian yaitu kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir ada karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. Sifat-sifat pemimpin menurut Kaiser Wahjo Sumidyo 1992-46 antara lain sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan atau skill, teknologi, daya tanggap dan atau profession, pengetahuan atau knowledge, daya ingat atau memori, imajinasi atau imagination, dan sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian. Sedangkan menurut Davis Mitfah Toha 1998-251 mengatakan ada 4 sifat umum pemimpin yang efektif yang terdiri dari kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan pandangan, motivasi diri dan dorongan, dan yang terakhir sikap-sikap hubungan sosial. Menurut Collins Daly 1993-38, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengefektifkan organisasi adalah kelancaran berbicara, kemampuan memecahkan masalah, pandangan ke dalam masalah kelompok, keluasan, kecerdasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, dan kecerdasan akan diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Stockdale Wahjo Sumidyo 1992-46 mengidentifikasi sejumlah karakteristik kepemimpinan yang terdiri dari ciri-ciri fisik, latar belakang sosial, inteligensia atau kemampuan memecahkan masalah, kepribadian, ciri-ciri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Hugh Hersey dan Blackard 1998-89 menemukan karakteristik pemimpin yang sukses terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis, dan taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan mengenai tugas kelompok atau organisasi, persuasif, dan memiliki keterampilan sosial. Sedangkan menurut Benis, Hersey, dan Blackard 1998-89 ada 4 sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni management of attention atau kemampuan mengkomunikasikan ke tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Yang kedua, management of meaning atau kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas dan dapat dipakai. Yang ketiga, ada management of truth, yaitu kemampuan untuk percaya dan konsisten sehingga orang-orang akan memperhatikan kita. Yang keempat, ada management of self, yaitu kemampuan mengetahui atau menguasai atau mengendalikan diri sendiri dalam batas kekuatan dan kelemahan diri. Teori kepribadian perilaku ada 2, yaitu studi dari University of Michigan yang terdiri dari pemimpin yang job-centered
dan pemimpin yang berpusat pada bawahan. Selanjutnya ada studi dari Ohio State University yang terdiri dari membentuk struktur dan konsiderasi. Teori kepribadian situasional yaitu suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya dalam situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Teori Greatman dan teori Big Bang yaitu teori yang usianya sudah cukup tua. Ini menyatakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir dari kedua orang tuanya. Baynes dan Nanus 1993 menjelaskan bahwa teori Greatman atau orang besar berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin. Dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu. Di Indonesia disebut dengan keturunan berdarah biru yang berhak menjadi pemimpin dan orang lain tidak ada pilihan lain selain menjadi pihak yang dipimpin. Misalnya, ungkapan yang mengatakan asal raja menjadi raja, yang dapat diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Baynes dan Nanus 1993 yaitu juga menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya teori kepemimpinan berdasarkan pada bakat cenderung ditolak dan lahirlah teori Big Bang. Teori kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi seorang pemimpin. Situasi yang dimaksud ini adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, pemberontakan, reformasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada teori-teori lingkungan atau environmental theories, yaitu banyak teori sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tampilnya seorang pemimpin adalah sebagai hasil dari ramuan dari waktu, tempat, dan situasi atau keadaan. Tiap masa mempunyai keunikan dan melahirkan pemimpin yang mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyelesaikan masalah sosial yang memang sangat dibutuhkan di saat timbulnya ketegangan, perubahan-perubahan, dan adaptasi. Misalnya, Corazon Aquino adalah pemimpin yang dilahirkan oleh lingkungan di mana massa tidak mempermasalahkan kualitasnya sebagai seorang narawangan ulung. Adapun pendekatan terbaru dalam kepemimpinan terdiri dari 3. Yang pertama, teori atribusi kepemimpinan. Yang kedua, teori kepemimpinan karismatik. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dalam memperjelas peran dan tuntunan tugas. Pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma.
Beberapa kepemimpinan situasional. Yang pertama, ada model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fiedler yang menyatakan bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Les Forferet Coworker atau LPC skill yang terdiri dari gaya berorientasi tugas merupakan gaya yang mementingkan tugas atau otoritatif. Gaya berorientasi hubungan yang merupakan gaya yang mementingkan hubungan kemanusiaan. Kondisi situasi terdiri dari 3 faktor utama, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, di mana derajat baik buruknya hubungan antara pemimpin dan bawahan. Struktur tugas, yaitu derajat tinggi atau rendahnya strukturisasi dan standarisasi dan rincian tugas pekerjaan. Kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat atau lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin atas variabel-variabel kekuasaan seperti memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi. Yang kedua, ada model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yeto. Fromm dan Yeto berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi tertentu. Tidak ada gaya kepemimpinan tunggal dapat diterapkan di dalam berbagai situasi. Perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, ada model jalur dan tujuan. Menurut Path Goal Model, menurut Robert J. House menyatakan bahwa pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai jalur dan tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Di bawah ini ada gambar 1.2 yang menunjukkan model jalur dan tujuan. Ada karakteristik pribadi bawahan yang terdiri dari tempat pengendalian, pengalaman, dan kemampuan. Karakteristik pribadi bawahan mempengaruhi faktor perilaku pemimpin yang terdiri dari direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi. Adapun faktor lingkungan juga mempengaruhi faktor perilaku pemimpin. Faktor lingkungan yang terdiri dari tugas, sistem wewenang formal, dan kelompok. Faktor perilaku pemimpin menghasilkan pengikut atau bawahan yang terdiri dari persepsi, motivasi, dan menghasilkan perolehan kepuasan dan prestasi. Teori kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard. Hersey dan Blanchard mengembangkan ada 4 gaya kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Di antaranya, yang pertama ada mengatakan atau telling, yang kedua menjual atau selling, yang ketiga partisipasi atau participating, yang keempat ada delegasi atau delegating. Menurut Hersey dan Blanchard,
hubungan antara pemimpin dan anggotanya mempunyai 4 tahap atau fase yang diperlukan bagi pemimpin untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu tahap pertama, perhatian pemimpin pada tugas sangat tinggi. Anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan struktur dan prosedur kerja. Tahap kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya. Perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahan belum dapat bekerja tanpa struktur. Tahap ketiga, di mana anggota mempunyai kemampuan yang lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak, dan mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar. Tahap keempat, tahap di mana anggota mulai percaya diri dan mengarahkan diri dari berbagai pengalaman. Pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahan terhadap anggota. Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Gambar ini menunjukkan gambar model kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blackard, yang terdiri dari hubungan tinggi dan tugas rendah. Tugas tinggi dan hubungan tinggi, tingkah laku hubungan ini dapat memberikan tingkah laku untuk mendukung ke depannya. Hubungan rendah dan tugas rendah, tugas tinggi dan hubungan rendah. Tingkah laku hubungan ini dapat memberikan pedoman atau pengarahan. Pendekatan hubungan berpasangan vertikal menyatakan bahwa pemimpin mengklasifikasikan bawahan ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota luar kelompok. Anggota dalam kelompok memiliki rasa keterikatan dalam sistem nilai yang sama dan berinteraksi dalam pemimpinannya. Sedangkan anggota luar kelompok memiliki kerjasama yang lebih sedikit dengan pemimpinnya dan tidak membagi banyak dengannya. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, sedangkan manajer itu sendiri ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahan atau pengikutnya. 7 hal yang membedakan pemimpin dengan manajer, yaitu yang pertama, pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. Yang ketiga, pengaruh yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Yang keempat, pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara itu manajer menggunakan pendekatan formal dan legal. Yang keenam, pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara itu manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Yang ketujuh, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Kriteria kepemimpinan dan manajerial. Ada ciri efektivitas manajerial yang terdiri dari tingkat energi dan toleransi terhadap stres, rasa percaya diri, integrasi, motivasi kekuasaan, orientasi pada keberhasilan, dan kebutuhan akan
afiliasi yang rendah. Adapun manajer yang efektif terdiri dari keterampilan teknis, keterampilan antar pribadi, dan keterampilan konseptual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.